Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik ke-13 dari 30 topik. Klasifikasi partai politik di Indonesia. Klasifikasi partai politik di Indonesia ini akan mencoba meninjau dari teori klasifikasi berdasarkan jumlah partai seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Klasifikasi partai politik di Indonesia bermula pada saat setelah Indonesia merdeka, meskipun dalam banyak buku diketahui bahwa terbentuknya partai-partai politik di Indonesia berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Misalnya, Partai Komunis Indonesia berdiri pada tahun 1924, Partai Nasional Indonesia berdiri pada tahun 1927, demikian pula dengan Nahdlatul Ulama, NU, meskipun awalnya berwujud sebagai organisasi sosial keagamaan. Sesudah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk sebuah partai tunggal bernama Partai Nasional Indonesia, PNI, kebijakan tanggal 22 Agustus tahun 1945. Tetapi karena berbagai sebab, maka pada tanggal 1 September tahun 1945 PNI dibubarkan pemerintah. Pembubaran tersebut karena pemerintah Indonesia khawatir dicap sebagai negara fasis yang hanya memiliki satu partai saja yang tidak berdiri di atas dasar-dasar demokratis. Akibatnya, PNI belum memainkan peran apa-apa sebelum sempat berkiprah. Partai tunggal pada masa itu, PNI, yang pendiriannya semata-mata untuk menyesuaikan diri dengan keadaan revolusioner agar kekuatan-kekuatan politik yang sedang euforia tidak terpecah dengan adanya banyak partai, akhirnya layu sebelum berkembang. Ini disebabkan oleh bukan hanya ketakutan beberapa elit politik atas pandangan dunia internasional, melainkan pula akibat adanya tentangan dari Sultan Syahrir yang menghendaki munculnya sistem multipartai. Sejalan dengan ide tersebut, muncullah Maklumat 10, sebuah kebijakan yang terbit pada tanggal 3 November tahun 1945 yang memuat tentang anjuran untuk mendirikan partai politik bersistem multi. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, bukan oleh Soekarno. Dengan terbitnya maklumat tersebut, maka berlomba-lombalah setiap kelompok mendirikan partai yang mewakili berbagai corak dan aliran yang hidup dalam masyarakat. PNI lahir kembali. Namun kendali Soekarno tidak lagi menjadi ketuanya. Natsir mendirikan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Sementara itu, Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan kala itu, mendirikan Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, dan banyak lagi. Paling tidak, menjelang pemilu tahun 1955 telah terbentuk sekitar 36 partai politik. Walau begitu, membludaknya kuantitas partai menjelang pemilihan umum 1955. Setelah pemilu, jumlah partai menyusut menjadi 27 karena hanya itulah yang mendapat kursi di parlemen. Jumlah ini tetap bertahan hingga berakhirnya riwayat pemerintahan demokrasi liberal. Dengan begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kepartaian yang berkembang selepas Maklumat 10 adalah sistem multipartai. Pada tahun 1957, sempat diselenggarakan pemilihan anggota Dewan Provinsi, di mana PKI nampak menguat dengan ide land reformnya. Perolehan suara PKI ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena mereka kini menduduki posisi pertama dalam 4 besar partai yang sedang bersaing di Indonesia. Bagi sejumlah kalangan, demokrasi parlementer berarti perkembangan positif bagi demokrasi konstitusional. Tetapi dari kacamata negatif, periode ini tidaklah sehebat itu. Sebagaimana catatan Herbert Fate, seorang Indonesianis dari Australia, 1962, demokrasi parlementer selama masa itu sejatinya punya beberapa persoalan. Pertama, sejumlah kabinet, Natsir, Sukiman, Wilopo, dan lainnya, tidak berumur panjang. Kabinet ini hanya mampu bertahan selama kurang dari 3 tahun, antara tahun-tahun 1950 sampai tahun 1953, sehingga banyak kebijakannya tidak terlaksana. Fate menulis, kebijakan-kebijakan ala Hatta dalam stabilisasi ekonomi dan pengaturan administrasi yang ingin dijalankan oleh setiap kabinet tidak mampu memperoleh penerimaan di kalangan masyarakat politik yang saat itu semangat anti-imperialis mereka masih tinggi-tingginya. Sebuah masyarakat yang masih hanyut dalam nostalgia revolusi sebagai masa penuh semangat, tujuan, dan simbol keberhasilan kepemimpinan. Kedua, negara ini sempat diambang perang sipil ketika kudeta setengah gagal oleh militer pada tanggal 17 Oktober tahun 1952 telah memecah belah militer ke dalam 2 kubu, Wilopo, Perdana Menteri, dan kubu Soekarno. Ketiga, terjadi polemik sengit antara Soekarno dan Ketua Masyumi, Isa Ansari, tentang perlu tidaknya Pancasila diganti dengan ideologi Islam. Saat itu Soekarno dicitrakan sebagai musuh Islam.
Polemik ini telah menggerogoti konsensus seputar tujuan negara. Keempat, panasnya kampanye jelang pemilihan umum tahun 1955 membuat politik aliran semakin menjadi-jadi, khususnya antara kaum abangan dan santri, yang telah memicu konflik antar etnik dan agama, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Kelima, terjadi politisasi birokrasi selama pemilihan umum tahun 1955 tidak hanya soal pendanaan pemilu, tetapi juga berujung pada pemecatan pejabat-pejabat yang menjadi simpatisan partai politik. Kabinet PNI saat itu memecat pejabat-pejabat yang berasal dari Masyumi dan Partai Sosialis, yang dibalas oleh Kabinet Masyumi kemudiannya. Keenam, penentangan lokal semakin gencar, terutama dari daerah-daerah di luar Jawa yang termakan oleh sentimen anti-Jakarta, anti-Jawa, ditambah anti-komunisme dan anti-Soekarno. Bagi Presiden Soekarno, demokrasi parlementer tidak lebih dari sekadar demokrasi liberal, yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali instabilitas bagi negara. Militer, yang saat itu ada di pihak yang sama, punya cara pandang yang sama. Menyusul terjadinya krisis politik setelah bubarnya Kabinet Ali kedua, pada bulan Maret tahun 1957, akibat ketidakmampuan parlemen membentuk kabinet baru, Soekarno pun mulai melakukan campur tangan dengan membentuk kabinetnya sendiri. Diperburuk lagi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menyusun sebuah konstitusi baru karena perdebatan ideologi negara yang menemui jalan buntu. Soekarno, dengan dukungan militer, akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, sekaligus menandai akhir demokrasi parlementer. Menurut Veit, alasan utama di balik kegagalan demokrasi parlementer adalah konflik akut antara dua pandangan besar tentang model kepemimpinan di Indonesia. Di satu sisi, muncul sebuah kelompok pemimpin Indonesia berjulukan Solidarity Makers. Kelompok ini cukup menonjol di era revolusi dan memiliki kecakapan yang menyeluruh, mulai dari mediasi budaya, manipulasi simbol, hingga organisasi massa. Di sisi lain, muncul juga kelompok administrators yang menguasai administrasi, hukum, teknik, dan bahasa asing yang pas dengan kebutuhan untuk menjalankan sebuah negara modern dan kebanyakan mereka berlatar belakang pendidikan barat. Kelompok administrator ini merupakan penggerak utama di balik keberhasilan demokrasi parlementer. Tetapi, kelompok ini pun gagal mengatasi persoalan kenegaraan yang ditandai dengan kisruh politik yang semakin meluas. Kemudian, kelompok penggalang solidaritas menggantikan kelompok administrator ini. Kelompok ini adalah sekumpulan pemimpin yang bukan hanya tidak suka dengan demokrasi parlementer, tetapi juga enggan bergumul langsung dengan tugas-tugas sulit penguatan kontrol, perintah, aturan, dan diferensiasi fungsi dalam situasi yang jenuh dengan kisruh politik, desakan, hasutan kuat, dan politik terbuka. Karena gagalnya partai-partai menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi pernyataan, Konstituante dibubarkan, UUDS 1950 tidak berlaku lagi, dan berlakunya kembali UUD 1945 serta dibentuknya MPRS. Diterbitkannya dekret ini, maka berakhirlah pula zaman pemerintahan partai-partai, dan kekuasaan kembali ke tangan Presiden Soekarno dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Segera sesudah dekret, pada tanggal 31 Desember tahun 1959 dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Penpres. Nomor 7 Tahun 1959 oleh Soekarno. Dalam Penpres itu ditentukan bahwa maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 dinyatakan tidak berlaku dan Presiden Soekarno hingga April tahun 1961 berhasil mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 partai saja. Ke-10 partai yang diperbolehkan hidup dengan resmi oleh pemerintah Soekarno kala itu ialah PNI, Partai Nasional Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, PKI, Partai Komunis Indonesia, Partai Katolik, Partindo, Partai Indonesia, Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, dan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di penghujung masa demokrasi terpimpin, dinamika politik menjadi sangat konfliktual terutama antara tentara dan PKI. Melihat banyaknya pertentangan dan konflik antara elit dan partai, maka Soekarno pada tanggal 21 September tahun 1965 melalui Kepres Panglima Tertinggi ABRI nomor 291, Koti, 1965 membubarkan Partai Murba karena partai ini dituduh menentang dan menyerang Presiden. Sementara itu,
Mereka yang bertikai justru difasilitasi oleh Soekarno untuk aktif dalam politik Indonesia. Impak dari pertikaian dua kekuatan besar ini adalah meledaklah tragedi tanggal 1 Oktober tahun 1965 di mana PKI dianggap sebagai dalang tragedi tersebut. Selepas tragedi tanggal 1 Oktober tahun 1965, Soeharto mengambil peran lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan ia menerima mandat untuk memulihkan keadaan Jakarta Raya melalui surat perintah 11 Maret yang kerap disebut dengan istilah Super Semar. Konsekuensi dari pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto dari Soekarno ialah pada tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di sisi lain, Soeharto mengeluarkan instruksi kepada keempat Panglima Angkatan Bersenjata, pada tanggal 5 September tahun 1966, agar memberikan fasilitas seluas-luasnya bagi pengembangan dan penunaian tugas sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar, di tingkat pusat dan daerah. Ini karena Sekber Golkar dianggap sebagai saudara kandung Angkatan Bersenjata. Dinamika politik terus berlanjut di mana pada tanggal 17 Oktober tahun 1966, Partai Murba yang pernah dibubarkan Presiden Soekarno justru direhabilitasi oleh pemerintahan Soeharto melalui Kepres nomor 223 tahun 1966. 2 tahun kemudian, Presiden Soeharto, pada tanggal 20 Februari tahun 1968, memberikan izin untuk berdirinya Partai Muslimin Indonesia, Parmusi, melalui lewat Kepres nomor 70 tahun 1968. Akhir tahun 1968, Partai Perti yang unsur-unsur di dalamnya sudah tidak begitu padu. Atas prakarsa Presiden Soeharto dipersatukan kembali sehingga dengan usaha itu Partai Perti dapat melaksanakan aktivitas politik, terutama untuk mengikuti pemilu. Sistem kepartaian pada awal berdirinya Orde Baru memang tidak mendapat perhatian serius karena ada hal yang lebih prinsip daripada sekadar penentuan sistem kepartaian. Tetapi pada tanggal 7 Februari tahun 1970, Presiden Soeharto mulai memperhatikan sistem politik yang lebih sesuai dengan gagasannya. Salah satu di antaranya adalah mengenai sistem kepartaian yang menurutnya perlu dilakukan pengelompokan, penyatuan atau fusi, partai menjadi 3 kelompok saja, yaitu, 1. Golongan nasionalis, 2. Golongan spiritual, dan 3. Golongan karya. Namun gagasan Presiden Soeharto baru bisa direalisasikan justru pasca pemilu tahun 1971, yakni pemilu multipartai pertama pada era Orde Baru. Pada kesempatan tersebut, terdapat 10 partai yang bersaing yakni, NU, Parmusi, Perti, PSII, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, IPKI, dan Golkar. Pengelompokan yang digagas oleh Soeharto, akhirnya direalisasikan Soeharto pada tanggal 5 Januari tahun 1973 ke dalam 2 kelompok, 1. Demokrasi Pembangunan dan 2. Persatuan Pembangunan. NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan ke dalam sebuah partai baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, PPP, untuk mengakomodasi kelompok Persatuan Pembangunan. Manakala IPKI, Partai Katolik, Partai Murba, Parkindo, dan PNI difusikan menjadi satu wadah politik dengan nama Partai Demokrasi Indonesia, PDI, yang jatuh pada tanggal 10 Januari tahun 1973. Sedangkan Golkar tidak digabungkan ke salah satu dari 2 kelompok besar tersebut karena Golkar dianggap sebagai bagian pemerintah itu sendiri sehingga perlu diayomi dan dilindungi. Merujuk realita di atas, era Orde Baru berhasil mengurangi jumlah partai hingga hanya menyisakan 3 partai saja yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Dibandingkan dengan era sebelumnya, tentu jumlah ini adalah suatu jumlah yang paling sedikit yang pernah dicapai dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Jika mengutip teori, dari aspek jumlah partai semata, maka sistem kepartaian era Orde Baru bukanlah sistem partai tunggal, single party system, dan bukan juga sistem 2 partai, sistem kali ini adalah sistem multipartai yang minimalis. Namun, jika dikaitkan dengan hasil pemilu dan perilaku partai, sistem kepartaian pada masa Orde Baru sesungguhnya lebih tepat masuk klasifikasi one party dominan atau hegemonic party system mana Golkar sebagai partai dominan atau hegemonnya. Ini karena sejak pemilu 1971 hingga pemilu 1997, pemilihan umum selalu dimenangkan oleh Golkar dengan suara mayoritas di Lembaga Perwakilan Rakyat. Perolehan suara hingga mayoritas tersebut didapat melalui beberapa cara, di antaranya, pemberlakuan politik massa mengambang, floating mass, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa partai politik tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan hingga tingkat desa atau kelurahan. Partai politik,
Menurut aturan ini, hanya diperkenankan melakukan kegiatan politiknya hingga tingkat kabupaten atau kota saja. Akibatnya, partai politik tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pemilih, baik di tingkat desa, kelurahan ataupun perdesaan dan pesisir, sehingga tidak heran apabila partai politik kehilangan pengaruh atau pemilihnya di tingkat akar rumput, grassroots. Bukan hanya di tingkat akar rumput, di aras kelas menengah pun pengaruh partai politik sudah dipangkas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1970 dengan mengamanatkan semua pegawai negeri, Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, tidak boleh memasuki partai politik. Padahal beberapa kementerian identik dengan partai politik tertentu. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri yang identik dengan pemilih dari PNI, Kementerian Agama yang identik dengan pemilih dari NU, dan seterusnya. Pada era reformasi, klasifikasi partai politik dilihat dari aspek kuantitas jumlah partai yang bersaing dalam pemilu jelas berbeda. Jumlah partai politik pada era ini bertambah dengan sangat pesat. Kenaikan jumlah partai yang terlibat aktif dalam kontestasi politik pada tahun 1999 ditunjang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang partai politik, yang membuka peluang bagi seluruh warga masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik baru. Peluang ini langsung disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat dengan cara mendaftarkan partainya ke Kementerian Hukum dan HAM, dulu bernama Departemen Kehakiman. Tercatat ada 148 partai politik yang mendaftarkan diri dan hanya 48 partai yang dapat tampil sebagai peserta pemilu pada Juni tahun 1999. Pemilu 1999 dinilai sebagai pemilu terbaik setelah penyelenggaraan pemilu tahun 1955 karena dianggap sangat demokratis dan berkualitas. Hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa dari 48 partai yang ikut pemilihan umum hanya 21 partai politik yang mendapat kursi di lembaga legislatif, dan hanya 6 partai yang lolos ketentuan electoral threshold, yaitu yang mendapat lebih dari 2% kursi di lembaga legislatif dan dapat mengikuti pemilu tahun 2004. Jika diurutkan, maka PDIP memperoleh 33,7% suara, Golkar memperoleh 22,46%, PKB memperoleh 12,66%, PPP memperoleh 10,72%, PAN memperoleh 7,12%, PBB memperoleh 1,94%, dan partai lainnya mendapatkan 11,4%. Catatan penting dalam periode ini adalah pemilihan umum antara awal reformasi dan pasca pemilu 1999 adalah berbeda. Perbedaan itu disebabkan pada pemilu tahun 1999, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, manakala pada pemilihan-pemilihan setelahnya, pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat selaku pemilih melalui mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Menariknya, meskipun beberapa partai politik tidak dapat melanjutkan pemilu pada 5 tahun berikutnya, tapi kondisi ini tidak menyurutkan beberapa elit politik untuk tidak membentuk partai politik baru. Bahkan pada tahun 2004 masih terdapat 24 partai politik yang bersaing dalam pemilu. Begitu juga dengan pemilu tahun 2009, 34 partai politik, dan pemilu 2014, 12 partai politik. Yang lebih menarik bukan hanya sekadar fluktuasi jumlah partai politik yang naik turun, tetapi partai politik yang memenangkan pemilu pun silih berganti. Dari gambaran di atas ada dua hal yang perlu dicatat secara serius. Pertama, jumlah partai politik amat fluktuatif, tidak seperti pada era Orde Baru yang hanya dibatasi hanya 3 partai saja, maka pada era reformasi jumlahnya variatif. Kedua, pemenang pemilu tidak tunggal seperti yang berlaku pada era Orde Baru. Dari sisi klasifikasi kuantitas partai politik hal ini menunjukkan apa? Dapatlah disimpulkan bahwa klasifikasi partai politik di Indonesia dilihat dari aspek kuantitas. Maka sistem kepartaian pada masa reformasi termasuk atau terkategori ke dalam sistem multipartai, sistem banyak partai. Demikianlah materi topik ke-13 tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di sini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.